Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Egi Agis Nurjaya, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran politik Islam dari salah satu tokoh pemikir Islam di Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Amin Rais. Sebelum kita masuk ke pemikiran utamanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat beliau. Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad Amin Rais, lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944. Pendidikan beliau S1-nya di Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya di University of Notre Dame, S3-nya di University of Chicago. Nah, kiprah beliau ini sebagai politisi, kemudian tokoh agama, cendekiawan muslim, dan ahli politik Timur Tengah. Organisasi beliau ini banyak banget ya. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, kemudian pendiri Partai Amanat Nasional, dan pendiri Partai Umat. Serta beliau juga pernah menduduki sebagai Ketua MPR. Kemudian beliau itu digelari sebagai Bapak Reformasi karena perjuangannya menuntut kemunduran Soeharto. Ia juga membentuk Poros Tengah bersama kelompok Islam pada Pilpres 1999. Nah, kita masuk ke pemikiran politik Islam beliau ya. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai beberapa inti dari pemikiran Bapak Amin Rais ini dalam pandangannya terhadap politik Islam. Nah, saya di sini membagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu ada pola hubungan negara dan agama. Menurut Amin Rais itu menolak pendekatan yang terlalu sekuler maupun terlalu tradisional atau integralistik dan memilih pendekatan yang reformis. Kemudian beliau juga berpendapat bahwa agama itu sebagai etika, bukan detail hukum negara. Dalam Al-Quran dan Sunnah juga tidak ada atau tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah-masalah kenegaraan. Keduanya hanya menyebutkan tentang tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman atau panduan dalam berperilaku atau berpolitik, seperti itu ya. Next, beliau juga berpendapat bahwa tauhid adalah sebagai basis moral. Nilai etika yang paling tinggi adalah tauhid. Dan tauhid itu dipandang sebagai prinsip moral utama yang mengintegrasikan perilaku dan keimanan dalam satu kesatuan utuh. Selain itu juga dalam konsep ini beliau juga menolak formalisasi. Beliau itu menolak adanya formalisasi agama seperti konsep negara Islam ataupun dasar hukum yang dikaitkan dengan Islam. Jadi beliau itu tetap memilih jalur demokrasi dalam tata kelola kenegaraan. Kemudian beliau juga sangat menolak sekularisme. Nah, pemikiran yang ketiga ada konsep tauhid sosial. Konsep ini adalah etika perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial berbasis pada tauhid yang dipraktikkan. Dasar konsep ini diambil dari surat Al-Ma'un ayat 1-3. Praktiknya, konsep ini merupakan kesaksian bahwa tauhid dalam Islam harus dipraktikkan dalam kehidupan sosial, yang berarti menjauhi korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan konsep keagamaan. Fungsi utama tauhid sosial adalah melawan krisis dan ketidakadilan sosial, termasuk degradasi moral, distribusi kekayaan yang tidak merata, akses pendidikan yang tidak merata, perilaku KKN, dan destruksi ekologis. Kemudian konsep yang keempat, beliau mempunyai konsep politik adiluhung. Nah, konsep ini adalah konsep politik tingkat tinggi atau disebut juga hig politik yang sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, politik adiluhung ini memandang jabatan politik itu sebagai amanah, tanggung jawab, dan persatuan. Jadi ketika konsep ini dipakai, otomatis si pejabat itu harus ada ketiga sifat ini. Yang pertama amanah, tanggung jawab, dan persatuan. Nah, kemudian poin yang kelima itu ada dari pemikiran beliau itu, yaitu reposisi ya. Beliau itu pernah berpendapat bahwa harus ada reposisi dari revolusi mental ke revolusi moral. Amin Rais mendesak agar pemerintah melakukan reposisi karena revolusi mental atau Repmen itu yang dislogankan Indonesia melayani, Indonesia bersih, dan lain-lain tidak sesuai dengan praktek nyata di lapangan, bahkan cenderung sebaliknya. Nah, konsep revolusi moral yang digagas oleh Amin Rais ini harus bersumber dari ajaran tauhid dan kategorikal imperatif. Nah,
Beliau ini berpendapat kenapa harus ada reposisi dari revolusi mental ke revolusi moral, karena beliau ini berpendangan bahwa pemerintah itu berpikir terlalu dangkal dan tidak berani melawan mafia. Kemudian juga banyaknya industri kebohongan. Kemudian juga pemerintah adanya sifat sindrom kerajaan-rajaan dalam diri pemerintah. Kemudian juga menyukai kepalsuan dan menurut beliau bahwa pemerintahan itu tidak demokratis. Nah, secara keseluruhan, pemikiran Amin Rais berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam atau tauhid dalam kerangka negara demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial dan etika politik yang luhur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.